Jadi Bang Rey, koalisi Pilkada DKI itu akan cair, tidak berpatokan pada koalisi Pilpres, atau melihat dari perbincangan kita tadi sepertinya apakah masih nyaman dengan rumah dengan koalisinya masing-masing di Pilpres? Ya jelas beda lah kan. Ini karena romantisme aja sebetulnya gitu. Tidak sedang melihat masa depan mereka. Iya. PKS, Nasdem sama PKB aja udah bisa jalan kok kan. PKB dan Nasdem merapat ke Prabowo, PKS lagi harap-harap dipanggil juga kan gitu. Kalau ya Kim kan? beda. Udah jela gitu ya. Udah kompak. Menang soalnya. Jadi kompak, ya biasa lah, gitu, berkuasa kan bisa solid ya. Tapi kita nggak tahu penentuan Oktober nanti seperti apa gitu. Itu pertama. Nah yang kedua, saya masih ingat dulu tuh di 2017 yang lalu. Itu kan PKB dan teman-temannya itu kan Golkar seingat saya ya. Punya perikatan yang sangat kuat loh, hitam di atas putih. Bahwa koalisi yang mereka bangun di pusat ini akan berimplikasi ke pilkada-pilkada di daerah gitu. Apa yang kejadian? Kagak ada, jalan sendiri-sendiri juga ujungnya. Padahal udah hitam di atas putih tuh. Ya, koalisi yang mereka usung di Pilpres akan berjalan di pilkada-pilkada gitu. Kejadiannya kemudian yang terjadi adalah jalan sendiri-sendiri. Golkar jalan di sini sendiri ya, PKB jalan sendiri di sini, PAN jalan sendiri di sini dan seterusnya gitu. Nggak ada gitu. Jadi patokannya apa dong Bang Rey? Patokannya adalah elektabilitas, siapa yang mungkin menang gitu. Nah yang kalau siapa yang mungkin menang ya orang akan merapat ke sana. Nggak lihat backgroundnya seperti apa, macam-macam dan seterusnya gitu. Terlepas dia lawan di Pilpres itu tidak masalah? Nggak ada lawan kan, sekarang mau merapat-merapat semua kok. Gitu ya kan, mana ada lawan-lawan. Selesai, Pilpres itu udah selesai, di Pilkada lain lagi cerita gitu. Itu kira-kira gitu. Nah cuma menurut saya, kalau di sini kan ada tantangan bagi partai-partai politik untuk mendorong kader baru. Karena waktunya sangat mepet. Antara cuma Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya kan, Oktober lah, tadi 6 bulan. Apakah dalam 6 bulan ini bisa dipompa popularitas dan elektabilitas yang bersangkutan? Saya kira itu agak mustahil. Oleh karena itu yang paling mungkin adalah mencari figur yang memang sudah sangat dikenal di DKI Jakarta dan diterima oleh publik sedemikian rupa. Saya kira nama-nama yang disebutkan itu tadi salah satu acuannya kan. Ada Mbak Tri, ada Ibu Risma, ada Ridwan Kamil, ada Anies, ada Ahok. Saya berhenti di 4 ini. Kalau menurut saya figur-figur ini yang paling mungkin didorong untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta gitu ya. Nah, cuman harus diingat, melihat dari 4 nama ini kan adalah 4 nama yang bergerak dan tak bergerak gitu. Anies adalah orang yang bergerak tapi dapat di posisi ketiga untuk survei yang sekarang kan. Ibu Risma Menteri Sosial dapat urutan yang kedua. Ridwan Kamil mantan gubernur di Jawa Barat ya kan, dan dapat di posisi yang pertama. Ahok relatif menyepi tapi dia masih nangkring di posisi yang keempat dalam urutan calon yang populer untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Apa artinya keempat ini masih dalam satu ranah nih, satu ikatan gitu. Nah, oleh karena itulah menurut saya keempat nama ini yang perlu dilirik. Dan cuman kalau saya punya catatan, memang sebaiknya Anies tidak lagi terlibat menurut saya karena dia udah pernah jadi calon presiden gitu ya. Ibu Risma punya potensi. Ridwan Kamil saya nggak terlalu yakin dia akan tertarik di DKI Jakarta karena jauh lebih positif, lebih terbuka bagi dia untuk tetap menjadi gubernur Jawa Barat dibandingkan DKI Jakarta. Saya sih nggak terlalu yakin lagi model yang dipakai oleh Pak Jokowi itu akan berlaku lagi pasca 2004 yang lalu. Model apa nih? Modal jadi gubernur Jakarta itu akan bisa dicalonkan sebagai calon calon presiden. Faktanya Gibran cuma wali kota di Solo bisa kok jadi calon wakil presiden. Tentu ada variabel lain, variabelnya itu anaknya presiden ya kan, dan seterusnya. Kita akan dan sedikit lagi, dengan berpindahnya ibu kota negara ke IKN, saya kira pusat politiknya sedikit berpindah ke Kalimantan dan itu diambil 2 kota yang lain. Kota yang lain itu namanya Jawa Barat dan Jawa Timur karena mereka memiliki penduduk paling besar di Indonesia. Oleh karena itu potensi calon presiden di masa yang datang menurut saya justru datang dari Jawa Barat ataupun Jawa Timur. Oh, ini sudah futuristik sekali nih Bang Rey. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.